Saudara-saudari terkasih, setiap pagi saya bangun, biasanya antara 4:30 atau jam 5, dan berdoa singkat bersyukur bahwa sudah bangun. Terima kasih, dan mencoba merasakan kegembiraan atas hidup yang satu hari lagi ditambahkan oleh Tuhan. Dan juga kemudian berterima kasih karena sehat. Nah, sehat itu modal utama untuk sepanjang hari bisa menikmati hari. Kemudian saya mencoba meyakini bahwa kalau saya masih bangun sehat, berarti Tuhan melindungi saya dan pasti hari ini Tuhan punya rencana untuk saya. Itu yang saya kemudian coba renungkan. Lalu biasanya sesudah mandi saya berdoa, menikmati kehadiran Tuhan, menyerap semua energi ilahi, syukur, sukacita, keikhlasan. Saya berharap bahwa semua energi ilahi itu meresap dalam pikiran, hati, dan kemudian juga bawah sadar saya. Sesudah itu saya membuat renungan, karena biasanya ada inspirasi Roh Kudus, dan kemudian mengirimkannya kepada Anda sekalian. Berbagi pengalaman kasih dari Roh Kudus. Dan kemudian saya akan mencoba melihat kegiatan sepanjang hari. Dan biasanya ada 2 tipe kegiatan yang saya lakukan sepanjang hari. Yaitu kegiatan untuk diri saya sendiri atau kegiatan untuk orang lain. Dan kebanyakan adalah kegiatan untuk orang lain. Entah itu penyelidikan kanonik, entah itu menerima orang yang mau konsultasi, atau misa, atau memberikan sakramen perminyakan, atau rapat. Dan saya belajar banyak dari pertemuan, perjumpaan dengan orang-orang yang coba saya temui, saya layani sebisa mungkin. Dan kadang-kadang saya heran, atau sering saya heran. Apa yang membuat saya heran? Sesudah bertemu dengan beberapa orang yang datang, saya kadang-kadang heran. Heran yang pertama, kok ada ya masalah begitu rumit gitu. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian saya bersyukur. Saya ini bersyukur sekali ya, masalah saya ya ada, tapi kok nggak rumit-rumit seperti itu. Mohonlah nanti supaya jangan pernah saya mengalami masalah yang rumit. Rasa heran saya yang kedua adalah ada beberapa orang yang memilih membenci daripada mencintai. Padahal menurut saya, pengalaman saya, mencintai lebih membahagiakan daripada membenci. Membenci itu aduh repot, sakit hati, tidak nyaman. Semuanya pokoknya tidak enak semua. Tapi ada yang dipilih. Padahal kalau bangun pagi, ya kita punya pilihan ribuan, jutaan pilihan, 24 jam. Milih apa saja bisa, wong kita bebas. Tapi ada yang memilih membenci daripada mencintai. Memilih mendendam daripada mengampuni. Memilih sakit hati daripada memaafkan. Saya heran, karena sakit hati itu tidak enak sekali. Mendendam apalagi, kemana-mana dibawa, tidak nyaman. Kepikiran sakit lagi, melihat orangnya apalagi, keingat lagi, sakit lagi. Tidak enak sama sekali, tapi ada yang dipilih itu. Bahkan ada yang diperjuangkan. Ketika saya mencoba memberi nasihat, ya cobalah bagaimanapun kalau kita sakit hati dan tidak mengampuni kan kita yang sakit. Tapi tidak bisa Romo, enak betul mengampuni, dia itu menyakiti saya berkali-kali. Jadi sakit hati itu malah diperjuangkan. Saya kadang-kadang juga tidak ngerti. Enaknya apa ya memperjuangkan sakit hati itu? Kenapa tidak mengampuni saja? Kita malah bebas kan? Oh tidak bisa Romo. Enak betul, dia juga harus merasakan betapa sakitnya saya. Oh sakit hati diperjuangkan loh itu. Saya kadang-kadang tidak mengerti. Dan biasanya hari saya habis dengan mendengarkan, memberi nasihat. Kadang berhasil, lebih banyak tidak berhasilnya. Tapi kemudian saya merasa sesudah malam bersyukur. Tuhan bersyukur bahwa saya bisa mendengarkan. Dan saya berdoa, mudah-mudahan yang tadi sakit hati bisa memaafkan, bisa mengampuni. Karena mengampuni, memaafkan itu lebih nyaman, lebih enak daripada sakit hati dan mendendam.
Saya sering mengatakan sakit hati dan mendendam itu seperti minum racun tapi mengharap orang lain yang mati. Ya kita yang mati bukan orang lain. Dan sebetulnya memang banyak pilihan dan kita bisa kok memilih. Tetapi tidak tahu, saya kadang-kadang heran saja. Di luar itu saya berefleksi. Refleksinya adalah rasa syukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada saya peristiwa-peristiwa yang membuat saya mampu mengampuni. Bukan saya, tetapi saya sering memohon Tuhan memberikan anugerah, rahmat pengampunan, supaya bisa lebih mengampuni saudara-saudari saya. Menurut pengalaman saya, lebih enak mencintai daripada membenci. Lebih nyaman mengampuni, lebih lega mengampuni daripada mendendam dan membenci. Sakit hati tidak usah diperjuangkan menurut saya. Kita belajar untuk lebih bebas. Kalau kita tidak mampu mengampuni berarti kita tidak bebas. Kita dikendalikan oleh orang lain. Kita hidup di masa lalu. Kita tidak sungguh-sungguh menggunakan hak pilih yang merupakan hak kita. Kalau bangun pagi itu di depan kita ada ribuan pilihan. Dan ada 24 jam kebebasan untuk memilih yang baik atau tidak baik, mencintai atau membenci, mengampuni atau tetap terus sakit hati. Bebas 24 jam. Kalau tidak bisa berarti kita tidak bebas. Lalu bagaimana supaya bisa? Mohon rahmat Tuhan. Karena mengampuni itu adalah kekuatan rohani. Disitulah kita perlunya belajar. Bukan hanya otak, rasio yang kita kembangkan, pintar berpikir. Bukan hanya emosi yang kita kembangkan, mampu bersukacita, mampu menikmati, senang-senang, mengatasi, memahami perasaan sedih, berempati. Tetapi juga perlu kekuatan rohani, mengampuni, mencintai, bersyukur, berkorban, itu adalah kemampuan rohani. Kalau tidak dilatih, kita tidak terampil. Pintar sekali. Tapi tidak mampu mengampuni, akhirnya aneh menurut saya. Maksud memilih membenci daripada mengampuni, menurut saya tidak masuk akal. Maksud memilih membenci daripada mencintai, tidak nyaman sama sekali. Lebih baik bahagia menurut saya mencintai. Dari pengalaman saya loh, mencintai itu menggembirakan. Saya sering mengatakan happy in loving. Mencintai itu bahagia sekali. Orangnya bagaimana? Anak itu sudah bonus, karena sudah bahagia saya dengan mencintai saja. Dan benar, mencintai itu membahagiakan. Daripada membenci, sakit, tidak enak. Tidak tahu kenapa itu dipilih, sampai sekarang saya tidak mengerti. Mungkin nanti kalau ada saudara-saudari yang sering memperjuangkan sakit hati itu, memberitahu saya, apa sih untungnya sakit hati dan membenci? Saya mau belajar. Karena menurut saya tidak menyenangkan, tidak menarik. Yang menarik, membahagiakan, menyenangkan itu mencintai, mengampuni. Ya. Ada orang bijak bilang, weak people revenge, strong people forgive, wise people ignore. Saya kadang-kadang kalau sudah dekat dengan seseorang, dan mungkin orang itu menyakiti hati saya, mungkin. Lalu kemudian dia mengatakan kepada saya, aduh Romo minta maaf ya Romo ya. Aduh saya salah, saya minta maaf. Karena saya sudah dekat, saya bilang, GR, saya aja enggak mikirin kamu kok. Apalagi sakit hati sama kamu. Enggak. Itu yang sering kali terjadi. Dan dia biasanya tertawa. Bagi saya, boro-boro mikirin sakit hati. Kadang-kadang saya mikir mencintai saja enggak sempat sakit hati. Maka kalau saya sesudah bertemu orang, konsultasi, mendampingi orang untuk mempersiapkan perkawinan, habis waktu saya. Kalau saya masih punya, paling saya hanya main gitar, belajar melodi, karena udah umur 50 lebih, melodi gitar tidak bisa-bisa. Jadi saya belajar sedikit-sedikit. Dan kemudian, ya tentu itu sambil rileks. Kemudian bersyukur. Karena waktu saya sudah habis, dan biasanya saya memilih untuk mengerjakan apa yang perlu untuk orang lain. Dan itu menggembirakan. At least ada sedikit yang saya berikan untuk orang lain. Atau paling tidak, saya tidak terlalu berpikir tentang masalah saya, kerumitan saya.
udah lupa karena tidak sempat. Sudah habis untuk mencoba mendengarkan orang lain dan habis untuk heran itu tadi. Heran kok ada orang lebih memilih membenci daripada mencintai. Lebih milih sakit hati daripada mengampuni. Ya habis untuk heran dan kemudian berbicara dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Mudah-mudahan saya heran terus sampai nanti karena saya tidak mengerti kenapa ada orang yang lebih memilih membenci daripada mencintai. Dan bersyukur bahwa saya diberi kekuatan dan melihat lebih jelas bahwa mencintai lebih menggembirakan, lebih menyenangkan daripada membenci. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk lebih mengampuni daripada sakit hati dan mendendam terus-menerus. Dan itulah rahmat. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya seperti Tuhan Yesus, Dia bisa mengasihi. Habis waktu, habis pikiran untuk mengasihi, tidak sempat untuk membenci. Tetapi berusaha bagaimana supaya orang merasa dipulihkan, didengarkan, dan mendapatkan rahmat Tuhan. Dan dengan cara itu tentu hidup kita penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Semoga kita lebih memilih mencintai daripada membenci, mengampuni daripada membalas dendam, lebih memilih ikhlas melepaskan daripada terus sakit hati. Tuhan memberkati.